Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 27 Februari 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu iman yang hidup. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika saat ini Engkau berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, kami membutuhkan tuntunan dan pertolongan-Mu, karena kami sadar akan keterbatasan kami dan kekurangan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami, supaya oleh Roh-Mu itulah kami boleh dimampukan untuk memahami, dan kami pun juga mampu dan mau untuk mewujudkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami benar-benar menjadi iman yang hidup. Kami serahkan ya Tuhan perenungan kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan saat ini didasarkan dari Roma pasal 3 ayat 25 sampai 31. Surat Roma pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 31, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Hosiana. Amin. Kalau kita disuruh memilih, mana yang lebih beriman antara menyapu atau membersihkan lantai atau membaca Alkitab? Menyapu atau membersihkan lantai atau membaca Alkitab. Mana dari keduanya ini yang kita sebut sebagai tindakan atau kegiatan beriman? Kadang kita berada di dalam dua pilihan seperti ini. Dan seringkali atau tidak jarang kita mengatakan bahwa yang membaca Alkitab itu jauh lebih beriman, karena itu berhubungan dengan Tuhan. Itu kita membaca firman Tuhan. Sedangkan untuk membersihkan lantai, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya, itu adalah kegiatan-kegiatan duniawi atau aktivitas-aktivitas keseharian yang itu tidak langsung berhubungan dengan iman. Tetapi kita pun saat ini mau menyadari bahwa iman tidak hanya diwujudkan dalam sesuatu yang bersifatnya ritual atau pengajaran, tetapi iman pun juga diwujudkan di dalam sebuah perbuatan-perbuatan yang itu seringkali kita anggap atau kita lihat sebagai kegiatan duniawi. Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, menuliskan kepada jemaat di Roma tentang bagaimana seseorang itu dibenarkan. Orang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman. Orang dibenarkan bukan karena ia melakukan hukum Taurat
atau kalau kita bahasakan sekarang bukan melakukan ajaran-ajaran dengan sangat ketat begitu, tetapi kita dibenarkan karena iman. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah sering membaca Alkitab, saya sering merenungkan ini, saya sering berdoa dan sebagainya, itu untuk membenarkan diri kita. Karena Paulus mengatakan bahwa kita tidak dibenarkan karena itu semua, tetapi kita dibenarkan karena iman. Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan ada beberapa teman pemuda, kami berdiskusi tentang soal iman, soal gereja, soal agama. Nah, salah satunya yang menjadi kritik bagi kita gereja adalah, yang notabene yang saya ajak ngobrolin juga orang-orang gereja juga, orang Kristen juga, tapi mereka menunjukkan satu kritik yang menarik. Kritiknya adalah begini, sekarang ini Mas, agama-agama bahkan juga gereja seringkali hanya berkutat pada persoalan soal pengajaran. Gereja hanya berkutat soal apapun yang berhubungan dengan ritual, dengan PA, persekutuan, ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan melupakan sebuah realita yang kemudian ada di sekitar kita. Realita apa? Realita lingkungan kotor, realita kemudian banyak orang yang kelaparan, banyak orang nggak punya pekerjaan, banyak kemudian terjadi banjir di mana-mana, bencana di mana-mana. Seolah kemudian itu menjadi pasar sekunder atau ranah sekunder bagi gereja. Nah, tentu ini menjadi sebuah kritik yang tajam yang diberikan kepada kita, gereja. Kenapa? Jangan-jangan iman yang kita tumbuhkan itu adalah sebuah iman yang bersifatnya ritual dan kita menghabiskan energi, kita menghabiskan kekuatan, pikiran, bahkan kita sampai gontok-gontokan untuk berbicara tentang ajaran. Tetapi pada saat yang sama kita melupakan pada suatu realitas sosial yang sebenarnya juga menjadi perwujudan iman. Iman bukan hanya persoalan tentang menghafal, mendengar, ataupun juga merenungkan. Tetapi iman juga perkara tentang melakukan. Melakukan tentu tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial. Maka mari kita tidak membedakan antara membaca Alkitab dengan membersihkan lingkungan. Kita tidak membedakan antara berdiskusi tentang Alkitab, tapi juga berdiskusi tentang bagaimana caranya supaya pengangguran kita berkurang. Keduanya adalah perwujudan iman. Bahkan ketika kita berbicara tentang realitas sosial, itu menjadi iman yang hidup. Kita tidak dibenarkan oleh perbuatan, tetapi kita dibenarkan oleh iman. Tetapi iman juga bukan hanya soal yang dipelajari, tetapi iman juga persoalan tentang apa yang dilakukan. Dengan demikian, iman itu akan menjadi iman yang hidup. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan syafaat dan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan, untuk kami membuat iman kami bukan menjadi iman yang mati, tetapi menjadi iman yang hidup. Ajar kami untuk tidak hanya menghabiskan energi kami untuk belajar tentang ajaran, tetapi ajar kami juga untuk kami juga memfokuskan diri kami juga kepada realitas-realitas sosial yang ada di sekitar kami. Lingkungan yang kotor, banyak pengangguran, banyak bencana, banyak kemiskinan, banyak kekerasan, dan lain sebagainya yang menunggu kami untuk kami mau ambil bagian di dalamnya. Ajar kami ya Bapa untuk bisa senantiasa meneladan Engkau, menghidupi iman kami melalui realitas sosial di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama menyerahkan untuk setiap syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain. Demikian juga yang berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo,
anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Ibu Purwo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Rustiti Dwi Edi, Ibu Erni Tanasib, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, anak Nasyal Ana Putri, Ibu Ramijo, dan juga segenap saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga sedang berjuang dengan setiap proses yang sedang mereka kerjakan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu Bapa boleh senantiasa menolong, boleh senantiasa melindungi, dan senantiasa Engkau berkenan berkarya atas kehidupan mereka. Tuhan, kami pun juga menyerahkan untuk berbagai pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kiranya oleh karena kuat kuasa-Mu, kami boleh dimampukan untuk mengarungi kehidupan kami dan menyelesaikan serta berani menghadapi setiap pergumulan yang saat ini ada dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan kami, doa kami, serta syukur kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.